Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devitria Amanda, NPM 17111063. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang website. Website adalah halaman atau kumpulan halaman pada sebuah domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu. Website berisi tampilan berupa teks, gambar, animasi, audio, video, atau gabungan satu dengan yang lainnya. Dalam pengertian lain, website adalah kumpulan halaman web yang saling terkoneksi dan memiliki data informasi yang saling terkait. Website terdiri dari halaman dan sekumpulan halaman yang disebut homepage. Website dibuat untuk dapat diakses secara luas melalui sebuah aplikasi peramban menggunakan URL atau Uniform Result Locator. Contoh URL yang paling umum adalah http://www.google.com. Dalam suatu halaman web, biasanya terdapat berbagai macam jenis informasi dalam bentuk teks, video, gambar, suara, dan lain-lain. Semua data itu disimpan di dalam server hosting. Kepemilikan sebuah website bisa dalam bentuk perseorangan atau organisasi. Bentuk isi informasi yang disajikan juga beragam, tergantung pada tujuan website itu dibuat. Pengertian website menurut para ahli. Menurut Hidayat pada tahun 2010, website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, animasi, suara, atau gabungan dari semuanya, baik bersifat statis ataupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian gabungan yang saling terkait yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Menurut Yeni Susilowati pada tahun 2019, website adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait antara halaman yang satu dengan halaman yang lain, yang biasanya ditempatkan pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan internet ataupun jaringan wilayah lokal atau LAN. Fungsi website disebut dengan berbagai macam alasan. Namun, alasan yang paling utama dan menjadi alasan website dibuat untuk pertama kalinya dalam sejarah adalah untuk saling bertukar informasi. Manfaat website di zaman sekarang juga sudah meluas. Bukan hanya sekadar wadah bertukar informasi, website sudah menjadi semacam alat komunikasi yang cukup penting melalui media sosial. Sejarah Website pertama di dunia lahir pada tahun 1991 pada tanggal 6 Agustus oleh Tim Berners-Lee. Ia adalah seorang ahli komputer dari Inggris yang bekerja di laboratorium fisika Swiss. Pada awalnya, website itu dibuat untuk memudahkan para peneliti untuk saling bertukar informasi. Namun, siapa yang menyangka bahwa kejadian sederhana ini akan menjadi sebuah lompatan besar pada sistem komunikasi seluruh umat manusia. Tonggak berdirinya sejarah website secara terbuka adalah pembuatan website bernama Mosaic oleh NCSA tahun 1993. Setelah itu, Kern sebagai laboratorium tempat tim Berners-Lee bekerja, membantu membuat perangkat lunak web itu secara cuma-cuma. Seiring berjalannya waktu, website semakin berkembang karena sifatnya yang open source. Di akhir tahun 1993, terdapat lebih dari 500 situs website. Sebagai perbandingan, di akhir tahun 2018, jumlah situs website yang tercatat ialah 1,94 miliar di seluruh dunia dengan jumlah pengguna internet sebanyak 41 miliar jiwa. Media sosial membawa pengaruh yang cukup besar pada kehidupan manusia, di mana definisi interaksi tidak hanya terjadi secara tatap muka. Media sosial telah membuat perombakan besar tentang definisi interaksi sosial. Website juga menjadi semacam sarana hiburan dan edukasi yang murah. Contoh mudahnya adalah media YouTube yang kini sedang menjamur di Indonesia. Jenis website. Yang pertama, website statis. Website jenis ini memiliki tampilan yang tetap.
tidak berubah-ubah. Jika pemilik website ingin mengubah tampilan, hal itu harus dilakukan dengan cara mengedit kode websitenya secara manual. Yang kedua, website dinamis. Website ini adalah halaman yang menampilkan perubahan secara terus-menerus sesuai dengan konten yang diunggah. Biasanya, website dinamis memiliki tampilan yang cantik, kolom komentar, dan live chatting. Beberapa contoh website dinamis adalah blog, situs belanja daring, dan situs berita. Yang ketiga, website interaktif. Website jenis ini web yang memang dirancang untuk saling berinteraksi di antara penggunanya. Contoh dari website jenis ini adalah media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Unsur-unsur website. Ada website yang biasanya kita akses memiliki 3 komponen, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nama domain. Nama domain adalah sebuah nama unik yang menjadi identitas sebuah website. Domain juga dapat disewa dari perusahaan pengelola domain internet. Yang kedua, web hosting. Komponen yang kedua adalah web hosting. Ini adalah tempat penyimpan data dari sebuah website. Misalnya saja, kita memiliki blog pribadi yang sudah di-upgrade ke top level domain. Database informasi yang kita terbitkan di halaman web kita, baik itu berupa tulisan, video, maupun gambar, semuanya disimpan di sebuah web hosting. Yang ketiga, konten. Tanpa konten, sebuah website akan menjadi sia-sia. Konten merupakan daya tarik dari sebuah website agar trafik jumlah pengunjung menjadi tinggi. Konten yang menarik menjadi syarat utama sebuah website agar ramai dikunjungi oleh pengguna internet. Cara membuat website. Yang pertama, tentukan tujuan membuat website. Hal pertama yang mesti dilakukan adalah menentukan tujuan pembuatan website itu sendiri. Pembuatan website untuk blog pribadi jelas berbeda dengan website untuk berbisnis. Karena itu, penting sekali menentukan konsep dasar website yang akan dibuat. Jika yang dibuat adalah blog pribadi, mulai lakukan penelitian tentang niche blog yang diinginkan. Hal-hal detail seperti menu website, konten yang ingin kita buat, dan nama serta warna template blog juga tidak boleh terlewatkan. Jika kita ingin membuat website untuk berbisnis, perbanyaklah mengunjungi website toko daring milik orang lain. Pelajari konsep dan detail apa saja yang diperlukan di sebuah website untuk berbelanja. 2. Register nama domain. Jika kita sudah menemukan nama website yang diinginkan, pastikan terlebih dahulu apakah nama tersebut masih tersedia. Nama domain yang baik adalah memiliki sifat singkat, unik, mudah diingat, serta tanpa angka dan tanda hubung. Tip lainnya adalah pilih domain dengan ekstensi .com karena lebih mudah diingat oleh pengunjung. Sebaiknya kita juga membuat nama domain alternatif agar pengunjung tetap diarahkan ke alamat yang benar ketika mereka salah mengetik alamat website. Yang ketiga, pilih web hosting. Sekarang jasa web hosting sangat banyak dan bisa dipilih sesuai kehendak hati. Umumnya jenis hosting juga berbeda-beda dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan website kita. Yang keempat, pilih platform dan buat website. Sejauh ini, platform website yang banyak digunakan adalah WordPress. Berbagai jenis website baik blog pribadi maupun situs belanja daring dapat dibuat dengan platform yang satu ini. Di sini saya akan membuat folder from baru. Kita kasih nama kita, di akhirnya kita kasih tanda .com, lalu kita ke new folder lagi, kita beri nama image.
MS.